Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang micro teaching. Apa sih itu micro teaching? Istilah micro teaching itu berasal dari dua kata. Yang pertama mikro dan yang kedua teaching. Mikro artinya sempit, kecil, dan terbatas, sedangkan teaching artinya mengajar. Selanjutnya pengertian micro teaching menurut para ahli. Yang pertama menurut Sukirman. Di sini Sukirman menjelaskan bahwa micro teaching adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Selanjutnya, pengertian micro teaching menurut Barnawi dan Arifin adalah metode mengajar yang dilakukan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan mengajar lainnya. Berbicara tentang sejarah micro teaching, teknik micro teaching sendiri ini diketahui mulai berkembang pada tahun 1960-an, tepatnya di Inggris, yaitu di Stanford University. Teknik ini digunakan ketika paham behaviorisme atau aliran perilaku itu mulai mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya, pada tahun 1963, Stanford University mulai memperkenalkannya dengan sebutan program pendidikan eksperimental yang sudah mendapat dukungan dari Ford Foundation. Kemudian, program pendidikan ini mencoba menyederhanakan proses belajar mengajar yang kemudian menyebar ke berbagai perguruan tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1971, metode micro teaching ini sudah mulai masuk dan menyebar luas ke kawasan Asia Tenggara, terutama negara Indonesia. Selanjutnya, fungsi micro teaching yang pertama yaitu adalah untuk meningkatkan kompetensi mengajar. Pada dasarnya, micro teaching ini biasa disebut sebagai pelatihan kepada calon pendidik, karena fungsi utama dan yang paling utama dalam micro teaching ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik sehingga mampu mengajar dengan baik. Fungsi micro teaching selanjutnya adalah penguasaan keterampilan khusus dalam mengajar. Tujuannya agar kompetensi yang telah kita kuasai dapat dipraktikkan dengan baik dan benar. Micro teaching yang selanjutnya yaitu dilakukannya penelitian terhadap metode mengajar. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui atau untuk meneliti metode mana saja yang sekiranya efektif digunakan dalam proses belajar mengajar. Fungsi micro teaching yang terakhir adalah untuk mengembangkan metode mengajar. Tujuannya adalah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang dirasa masih memiliki kekurangan, disempurnakan agar menjadi lebih sempurna. Tujuan dilaksanakannya micro teaching yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan khusus dalam mengajar sehingga pendidik dapat mengajar di depan kelas dengan baik dan benar. Tujuan dilaksanakannya micro teaching yang kedua adalah untuk meningkatkan taraf keterampilan khusus dalam belajar mengajar. Ketiga, mendorong tenaga pendidik menemukan kekurangan. Yang keempat, menunjang penguasaan keterampilan mengajar. Yang kelima, meningkatkan kesadaran pentingnya keterampilan mengajar. Dan yang terakhir adalah menanamkan rasa percaya diri di dalam diri seorang pendidik. Berbicara tentang rasa percaya diri, seorang pengajar harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena ada pepatah yang mengatakan, jika kamu menampilkan rasa percaya dirimu, maka niscaya kamu akan dapat melakukan banyak hal yang kamu inginkan. Selanjutnya, aspek keterampilan dalam micro teaching. Aspek keterampilan dalam micro teaching di sini itu ada 8. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan materi. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Dan yang keempat, keterampilan memberikan penguatan kepada siswa. Yang kelima, keterampilan mengajar. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kecil. Sekian pembelajaran micro teaching yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.